Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita kembali menyapa Bang Jafar Siddiq. Untuk kita ketahui itu Bang Jafar Siddiq merupakan redaktur halaman 1 dari koran Mimbar Umum. Sorry Bang. Jadi karena Bang Jafar merupakan redaktur utama istilahnya dari koran Mimbar Umum, dengan tahun politik saat ini cocok nih kayaknya kita bicarain soal politik dengan Bang Jafar. Gimana Bang? Cocok Bang? Cocok. Cocok kita rasa. Oke Bang. Jadi bukan politik-politik seperti yang kita bahas di Mimbar Demokrasi ya Bang. Ini lebih kepada apa yang kita bahas di koran Mimbar Umum. Jadi untuk dalam seminggu terakhir ini politik apa sih yang sedang hangat-hangatnya terjadi di Indonesia ini Bang? Oke, terima kasih Amel. Perpolitikan tanah air kita ini akhir-akhir ini memang semakin hangat, apalagi setelah hengkangnya Partai Demokrat dari koalisi partai ke koalisi Persatuan dan Perubahan dan Persatuan. Di awal pekan ini Demokrat sudah menyatakan keputusannya untuk mendukung koalisi Indonesia Maju yang di situ ada Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Nah, di sini kan muncul dinamika yang sebelumnya diisukan akan membentuk poros baru setelah hengkangnya Demokrat dari KPP. Ternyata sekarang sudah tidak terbukti isu itu. Malah gabung ke kubunya Prabowo ya Bang. Nah, sekarang menjadi tanda tanya siapakah wakil yang akan mendampingi Prabowo Subianto, karena kan di sana banyak sosok-sosok dan tokoh-tokoh yang mumpuni kan gitu, dari Erlangga Hartarto, yang PAN mengusung Erick Thohir. Mampu nggak AHY untuk menembus cawapresnya dari Prabowo? Karena kan Bang, kalau kita lihat ini Prabowo merupakan pencalonan yang ketiga kali ya kan, di Indonesia ya untuk presiden. Ini pencalonan ketiga kali, ini bakal jadi perhatian masyarakat juga siapa yang bakal mendampinginya, karena yang sebelumnya itu Sandiaga Uno ya Bang ya, yang sebelumnya ya. Iya, 2019 kan dia bersama Sandiaga Uno. Jadi karena dia sebelumnya dengan Sandiaga Uno, jadi yang ini siapa yang mendampingi, harusnya memang tetap tokoh muda juga atau yang seperti yang bakal kita lihat lah nanti gimana ya Bang ya. Sekarang kan seperti ini kan koalisi Indonesia Maju ini kan disebut-sebut banyak campur tangan dari Presiden Jokowi. Jadi banyak pihak yang menilai siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto itu akan ditentukan oleh Jokowi kan gitu. Nah, tentu ini menjadi sumir kita dengarnya, karena kan harusnya Presiden Jokowi tidak ikut campur lagi dengan pencalonan ini. Harusnya Prabowo yang hanya melihat pengaruh Presiden Jokowi itu besar, jadi seolah memanfaatkan pengaruh dari Presiden Jokowi, kan itu juga tidak baik. Oke Bang, sebelum itu aku ada lihat nih Bang, ini di Senin ya Bang, Senin kemarin ya, Jokowi intai pergerakan partai politik ini. Jadi aku pengen tahu nih Bang, ini apa sih maksudnya gini pemberitaan ini? Kemarin ketika dalam rapat kerja nasional kemarin, di situ Pak Jokowi mengutarakan bahwasanya dia mengetahui pergerakan partai politik melalui badan intelijen, baik itu dari kepolisian, BIN, dan yang lainnya. Nah, ini juga menjadi perhatian publik sebab pertanyaannya, pantas tidak seorang presiden membongkar apa yang diketahuinya dari intelijen, etis tidak, kan seperti itu. Nah, banyak juga yang kontra lah dengan ucapan Pak Jokowi ini. Nah di hari Senin kemarin juga
ada sebuah peristiwa yang mengagetkan kita. Apakah ini ada hubungannya dengan konflik di Rempang atau tidak, itu mungkin masih diselidiki. Dengan terbakarnya Museum Nasional di Jakarta Pusat. Nah, ini kan yang diketahui juga bernama Museum Gajah. Ini telah membakar beberapa ratusan artefak peninggalan sejarah yang mungkin akan menyisakan kenangan saja kan gitu. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan politik atau konflik di Rempang? Ini masih diselidiki ya. Mudah-mudahan kita berharap itu memang insiden. Memang benar-benar murni kecelakaan gitu ya Bang, jadi istilahnya ya. Nah, selanjutnya untuk pekan ini juga kita menyoroti soal konflik di Rempang, Batam. Selain daripada politik ya Bang ya. Itu gimana Bang? Nah, konflik di Rempang ini kan sampai saat ini arus unjuk rasa masih terus terjadi di beberapa daerah untuk menolak penggusuran warga di 16 kampung Melayu tua di Rempang, Batam. Walaupun pemerintah sudah mencoba mencari solusi terbaik, tetapi beberapa kelompok dan masyarakat di sana pada umumnya masih tetap menolak. Karena kan mereka beranggapan itu adalah tanah leluhur mereka, tanah nenek moyangnya yang sudah dihuni ditempati dari tahun 1830. Jadi mereka sudah ada sebelum negeri ini ada. Nah, kita juga mirislah melihatnya. Kenapa pemerintah terlalu cepat mengambil keputusan untuk menggusur ya Bang ya. Di situ kan ada 17.000 hektar kurang lebih. Kenapa harus menggusur? Iya. Kan mereka kenapa juga pemukiman warga itu gitu ya Bang ya. Kenapa nggak di daerah yang memang tidak ada berpenghuni gitu kan, banyak ya daerah tidak berpenghuni ya. Nah, di situ kan hanya 16 kampung tua, hanya beberapa kepala keluarga saja. Tanpa menggusur pun kan bisa juga dibangun eco city dari heritage ya, eco city yang menurut pemerintah itu investornya dari Cina yang bekerja sama, yang disebut-sebut juga akan mendongkrak income dari masyarakat di sana, bisa membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan PAD juga ya Bang ya untuk Batam ya Bang. Iya. Jadi ini pemerintahan ini akan terus kita kawal ya Bang ya. Kita akan kawal karena kita juga berempati dengan masyarakat di Pulau Rempang, Batam yang kita tahu dalam peraturan yang ada bahwasanya ketika masyarakat itu sudah menghuni tanah tersebut di atas 20 tahun, artinya kan sudah menjadi hamil. Apalagi ketika 2019 kemarin kan banyak tuh yang beredar di video-video bahkan viral. Pak Jokowi itu berjanji akan mensertifikatkan tanah kepada masyarakat kampung tua temponya 3 bulan. Tapi belum ada realisasi hingga kini sudah hampir 3 tahun itu tidak terrealisasi. Artinya pertanyaannya kan ucapan itu hanya pencitraan. Kemana? Kan gitu. Nah, kemarin beredar juga video viral bahwa dengan Pak Jokowi yang menyatakan bahwasanya dia korban dari penggusuran. Dia harusnya kan berempati, telah pernah menjadi korban penggusuran. Masa begitu tega? Kita berharap pemerintah Indonesia memperhatikan hal ini dengan sedetail-detailnya. Jangan karena membela oligarki, yang disebut oligarki atau investor, mengorbankan rakyat sendiri. Mungkin itu aja. Oke Bang, kayaknya singkat, padat, tepat ya Bang. Ya, mudah-mudahan suara masyarakat yang disuarakan kembali oleh mimbar umum
bisa didengar oleh para aparatur kita ya Bang ya, pemimpin ini sehingga terjadi perubahan ya Bang ya. Siap, amin. Oke, makasih Bang Jafar atas waktunya. Tapi seperti Sama-sama, biasa amin. Bang, kita minta untuk, aku suka nih ada halaman apa ini, korupsi. Gimana nih Bang? Aksi. Oke. Seperti biasa kita promosi ya Bang ya. Oke, ini koran mimbar umum dengan harga Rp4.000 bisa didapatkan di mana Bang? Bisa didapatkan di counter-counter koran terdekat, iya. Atau menghubungi nomor yang tertera di sini. Berapa nomornya Bang? 061 733 0737. Dapatkan berita-berita update dari mimbar umum. Oke, selain itu juga ada edisi digitalnya yang tersedia di My Edisi. Tinggal buka aplikasi